Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti pembelajaran. Walaupun pembelajaran kali ini kita menggunakan video pembelajaran. Sebelum memasuki materi pada kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Nasruddin dengan NIM 19862062110. Kali ini kita akan membahas psikologi seks usia 2-5 tahun. Pertama, pengertian pendidikan seks. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, pemberitahuan, informasi tentang masalah seksualitas. Jadi pendidikan seks ini adalah kita itu untuk mengajarkan seks itu apa, terus cara menyadarkan cara penggunaan alat seks itu bagaimana, lebih ke fungsinya ya, dan memberikan informasi tentang masalah seksualitas. Jadi kita memberikan informasi-informasi tentang masalah seksual. Dan para ahli psikolog itu sangat menganjurkan agar anak-anak sejak dini hendaknya mulai dikenalkan dengan pendidikan seks, agar kita itu sejak dini sudah mengenali tentang seks dan sebab akibatnya. Jadi tidak agar anak itu bisa menjaga alat-alat yang berhubungan dengan seks itu. Pendidikan seks didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ-organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksual dan sebab akibatnya. Jadi pendidikan seks itu di sini kita membahas tentang alat-alat apa yang berhubungan dengan reproduksi dan akibat-akibatnya apabila organ-organ reproduksi itu disalahgunakan gitu. Menurut Dr. Wahid A. Puspitosari, pendidikan seks bukan berarti mengajarkan bagaimana cara melakukan seks. Namun, pendidikan seks pada usia ini menjelaskan tentang organ yang dimiliki manusia dan fungsinya. Perlu diketahui bahwasanya pendidikan seks itu tidak diajarkan bagaimana cara melakukan seks yang betul dan benar. Akan tapi pendidikan seks pada anak usia dini itu kita itu menjelaskan tentang organ-organ yang dimiliki oleh manusia dan fungsinya. Jadi organ-organ manusia laki-laki itu apa saja, dan organ-organ yang perempuan itu apa saja, dan beserta fungsi-fungsinya gitu. Tujuan dari mengerti tentang pembelajaran seks ini adalah untuk memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti menjelaskan anggota tubuh dan lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindungi. Jadi di samping kita itu mengetahui tentang organ tubuh, tentang organ tubuh itu berfungsi sebagai apa, akan tapi ditambah cara kita itu untuk melindungi organ-organ ini agar tetap sehat dan tidak sakit lah, istilahnya itu bagaimana gitu. Jadi sejak sini itu sudah dikenalkan tentang pendidikan seks ya. Pendidikan seks kepada anak usia 1-5 tahun. Pada usia ini orang tua bisa memberikan penjelasan tentang pendidikan seks secara singkat dan dengan bahasa yang baik untuk anak. Karena apa? Pada usia ini anak itu mempunyai rasa ingin tahu yang lebih gitu. Jadi kita itu semisal ada anak itu bertanya tentang Bu, dulu itu aku kok bisa di dunia itu bagaimana. Jadi orang tua menjawab,
dulu kamu itu di perut ibu selama 9 bulan. Nah, setelah 9 bulan ibu itu melahirkan kamu ke dunia. Dijawab secara singkat saja, jangan menjerumus yang mendalam gitu, karena apa, masih usia dini kan. Tapi ketika sudah menjelaskan ini, setidaknya anak itu sudah tidak bertanya lagi. Setelah menjawab itu, orang tua harus mengalihkan ke topik pembicaraan yang lainnya gitu. Pendidikan seks selanjutnya, pendidikan seks kepada anak usia 2-5 tahun. Pada masa usia ini perlu pendampingan orang tua secara khusus. Karena apa? Anak usia 2 tahun itu mulai apa ya, ingin mencari tahu yang lebih gitu. Karena kita itu dilahirkan belum tahu, nanti ketika sudah umur 2 tahun rasa ingin tahu anak itu pasti muncul. Jadi perlu dampingan orang tua lebih khusus. Jadi misal anaknya itu ingin bertanya tentang apa, jadi orang tua itu harus menjawab gitu, menjawab secara singkat gitu. Selanjutnya, pendidikan seks kepada anak usia 3-5 tahun. Jadi pada usia 3 tahun lah, 3 tahun lebih itu, 5 tahun lah, muncul pertanyaan tentang seks atau tentang organ intim yang dimilikinya. Jadi sebisa mungkin pada usia 3 lah, itu dikenalkan dengan organ-organ yang dimilikinya. Semisal anaknya itu cewek, perempuan itu dikenalkan tentang organ-organ mana yang boleh disentuh orang lain, mana yang tidak boleh, itu dikenalkan. Semisal seperti organ yang tidak boleh disentuh orang lain. Kalau cewek itu payudara, terus vagina, terus pantat, terus rambut. Ini pokoknya organ-organ perempuan itu harus dijaga betul. Terus yang laki-laki adalah yang berada di area dengkul sampai pusar, itu tidak boleh disentuh orang lain. Karena tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat oleh orang lain gitu. Menurut Yulia Irmawati sebagai psikolog, masalah anak dan remaja diantaranya pokok pendidikan seks yang bersifat praktis yang perlu diajarkan kepada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menanamkan rasa malu kepada anak. Jadi sejak dini kita harus menanamkan rasa malu pada anak. Jadi anak itu agar memiliki rasa malu ketika orang lain itu melihat organ-organ yang tidak pantas dilihat orang lain. Jadi kalau bisa itu mengenalkan itu. Yang kedua, menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada perempuan. Jadi pakaiannya itu harus sesuai dengan laki-laki maupun perempuan gitu. Dan yang ketiga, memisahkan tempat tidur mereka. Jadi sebisa mungkin orang tua itu memisahkan apabila anaknya itu ada yang perempuan dan laki-laki. Jadi dipisah gitu, laki-laki sendiri, perempuan itu sendiri. Dan yang keempat, mendidik anak agar menjadi alat kelaminnya. Jadi cara mendidik cara-cara untuk menjaga alat kelaminnya, seperti setelah kita kencing atau BAB, mungkin kita itu harus membersihkannya dan lain sebagainya gitu. Terus yang kelima, mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. Jadi pandangan mata ini adalah kita itu harus menjaga pandangan mata antar lawan jenis ya.
misal kita itu sebagai laki-laki, maka kita harus menjaga pandangan kita itu ke perempuan, pada perempuan itu. Dan yang keenam ada mendidik etika berpakaian. Jadi maksudnya etika ini adalah pakaian yang pantas dan boleh oleh laki-laki dan pantas oleh dan dipakai oleh perempuan. Jadi harus diberitahukan mana yang boleh untuk laki-laki, mana yang boleh untuk perempuan. Itu contohnya yang laki-laki itu tidak pakaiannya itu memakai kemeja, kaos, lengan pendek nggak apa-apa, terus memakai celana panjang gitu. Dan yang perempuan itu memakai pakaian yang panjang gitu, pakaian bajunya itu panjang dan bawahannya itu memakai rok. Dan perlu diketahui aksesoris juga, ada anak laki-laki itu memakai aksesoris. Seharusnya yang memakai aksesoris seperti gelang, anting, cincin itu adalah perempuan. Laki-laki tidak boleh memakai aksesoris tersebut. Jadi aksesoris perempuan itu ya harus dipakai perempuan, aksesoris laki-laki harus dipakai laki-laki. Itu cara mengajarkan seks pada anak. Yang pertama, luangkan waktu untuk membuat dialog atau diskusi tentang seks pada anak. Maksudnya apa? Sebisa mungkin orang tua itu meluangkan waktu, jangan mencari waktu luang untuk dialoglah kepada anak. Karena apa? Agar anak tersebut itu tidak mencari pengetahuan yang di batas kewajarannya gitu loh. Jadi terkadang kan orang tua kan memberikan gadget atau handphone. Jadi kalau anak itu ingin tahu apa-apa, jadi melihat langsung di Google. Jadi sebisa mungkin orang tua itu mendampingi anak tersebut agar tidak mencari jawaban atau jawaban-jawaban yang tanpa sepengetahuan kita lah gitu. Dan yang kedua, bersifat terbuka, informatif dan yakin atau tidak ragu-ragu. Jadi kita itu sebagai orang tua, kita itu harus bersifat terbuka. Terbuka maksudnya adalah kita itu saling berkomunikasi kepada anak, terus memberikan informasi agar anak itu mengerti lah, dan yakin dan tidak ragu-ragu. Jadi jawabannya itu tidak setengah-setengah, ya setengah-setengah itu agar apa ya, tidak ragu-ragu, yang jelas itu tidak pelimpan gitu loh. Jadi jawaban ini ya ini, jadi tes gitu. Dan yang ketiga ada siapkan materi dan penyampaian sesuaikan dengan anak-anak. Jadi kita itu sebagai calon pendidik dan orang tua, kita itu harus banyak-banyak mempelajari tentang materi, dan cara menyampaikan itu disesuaikan dengan usia anak. Jadi ada tahapan jenjang untuk menyampaikan gitu. Pada anak usia 2 itu bagaimana, 3 tahun itu bagaimana, 4 tahun bagaimana, 5 tahun itu bagaimana gitu. Ada tahap dari step lah gitu. Dan yang terakhir, menggunakan media atau alat bantu yang konkret. Jadi menggunakan media itu agar kita itu bisa memudahkan kita itu untuk menjelaskan kepada anak. Karena apa? Semakin banyak kita itu menggunakan indera, kita itu lebih memahami gitu. Menurut Kak Seto, pendidikan seks dimulai sejak usia 2-5 tahun. Karena apa? Pada usia ini adalah anak-anak itu mulai rasa ingin tahunya lebih gitu loh. Jadi perlu dampingan orang tua yang lebih. Sekian presentasi pemaparan ya. Sekian pemaparan dari
Saya kalau ada yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Saya Pak mau bertanya, bagaimana cara menjaga organ tubuh khususnya pada alat kelamin? Oke, yang pertama itu pertanyaan tentang bagaimana cara menjaga organ tubuh khususnya pada alat kelamin ya. Saya jawab, cara menjaga organ tubuh khususnya pada alat kelamin yaitu sebisa mungkin kita itu harus memakai pakaian kita sendiri gitu. Karena apa? Keringat kita dengan orang lain itu berbeda. Dikhawatirkan ketika pakaian bekas orang lain, misal baru dipakai gitu kan, keringetan terus kita pinjam, jadi keringatnya itu menyatu dengan kita. Karena apa? Itu keringat itu adalah salah satu penyebab dari penularan penyakit gitu. Terus semisal kita itu habis mandi, kalau bisa itu kita menggunakan handuk. Untuk apa? Untuk mengeringkan air yang masih menempel di tubuh kita. Karena apa? Ketika tubuh kita itu basah, maka cepat bakteri itu lebih mudah untuk berkembang biak di situ. Soalnya kan lembab gitu. Jadi gitulah. Jadi terus sering-sering mengganti pakaian. Jadi maksimal kalau bisa itu maksimal itu 2 hari gitu. Jadi caranya adalah yang pertama itu memakai pakaiannya sendiri, dan yang kedua menggunakan handuk ketika setelah mandi, dan yang ketiga itu sering mengganti pakaian gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau bertanya, bolehkah kita tidur dengan adik atau kakak yang berbeda jenis kelamin? Oke, pertanyaan yang kedua, bolehkah kita tidur dengan adik atau kakak yang berbeda jenis kelamin? Jawabannya itu boleh, akan tetapi sebisa mungkin kakaknya itu memberikan jarak atau spasi lah, misal 1 ranjang gitu ya, adik dan kakak itu usianya adik SD, usianya kakak SMA gitu. Jadi di tengah-tengahnya adik dan kakak itu diberikan spasi, bisa menggunakan guling, terus selimut atau lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai kita itu berdempetan langsung gitu. Dan orang tua itu harus tahu, dan orang tua harus memberikan pembelajaran, memberikan dampingan lah, khususnya kepada anak, khususnya pada kakak itu dan adik itu. Jadi tidak boleh dicampur lah, agar mengetahui sekat-sekat pemisah lah antara laki-laki dan perempuan gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak, cara menanamkan rasa malu pada anak-anak. Oke, pertanyaannya cara menanamkan rasa malu pada anak ya. Caranya adalah cara sederhana saja. Nah, itu ketika kita itu keluar dari kamar mandi, setelah mandi ya, kalau bisa itu kita itu mengajarkan tentang cara tertutup lah istilahnya. Ketika keluar dari kamar mandi, kita itu menggunakan pakaian tertutup. Karena apa? Agar organ yang orang lain tidak boleh kita ketahui tidak melihatnya gitu. Terus keluar ya harus berpakaian terus ya istilahnya. Kalau kita itu tidak berpakaian, sudah sebisa mungkin ke ruangan atau kamar mandi atau
ruangan kamar mandi lah, itu ada pintu dan ada kuncinya. Agar apa? Agar orang lain itu tahu kalau misal ada pintu itu kan eh, tidak bisa melihat secara langsung gitu loh, karena ketika pintu itu tertutup maka dapat memberitahukan bahwasanya di dalam ruang itu ada orang. Terus ada lagi, semisal kita memasuki ruangan orang lain, sebisa mungkin kita itu mengetuk pintu terlebih dahulu, karena minta izin ke penghuni. Agar apa? Agar semisal dia itu mau ganti pakaian atau lain sebagainya, kita itu yang di dalam itu udah memberikan izin lah. Nah gitulah. Terus ya gitu, cara mengalaminya adalah organ-organ yang tidak boleh disentuh maupun dilihat itu kalau bisa ditutupi. Itu nanti ada 3, yaitu ketika keluar mandi itu harus dengan pakaian tertutup, dan yang kedua eh, ketika kita memasuki ruangan orang lain, hendaknya kita itu mengetuk pintu terlebih dahulu meminta izin, dan yang ketiga eh ya menutup tubuh lah, yang tidak boleh dilihat orang lain maupun disentuh orang lain gitu. Sekian ya diskusinya hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu pendidikan seks bukanlah tentang mendukung anak untuk melakukan hubungan seksual, akan tetapi menjelaskan fungsi alami seks, bagaimana diri mereka serta konsekuensinya jika disalahgunakan. Sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.